Kenapa ya remaja kadang sudah tahu sesuatu itu salah, tapi tetap melakukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ruang Kuliah Laosha. Bukan dosen Mandarin sih, tapi tetap Laosha. Di ruang kuliah kali ini kita akan bahas tentang perkembangan moral dan spiritual. Dan bukan cuma teori, tapi juga bagaimana ini terjadi dalam kehidupan nyata. Apa sih itu moral? Nah, moral berasal dari bahasa Latin mors atau asal katanya mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Menurut Salam tahun 2000, moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Menurut Syarkawi tahun 2006, moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Jadi sederhananya seperti ini. Moral itu sangat erat kaitannya dengan perilaku. Apakah tindakan kita atau perilaku kita itu baik atau buruk. Jadi itulah moral. Nah, sudah tahu apa itu moral, sekarang kita belajar perkembangan moral. Perkembangan moral itu apa? Perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. Sekalian sudah tahap mana ini perkembangan moralnya? Nah, jadi perkembangan moral itu tidak sekeplek langsung bagus moralnya, tapi dia tahap by tahap berproses karena ada sangat bergantung pada tingkatan usia dan juga pengalaman hidup itu yang akan membentuk moral seseorang sehingga nanti dia bisa mengetahui ini baik, ini buruk. Sekarang kita bahas soal spiritual. Ada yang tahu apa itu spiritual? Nah, menurut Sejati tahun 2019, spiritual itu adalah kesadaran individu terhadap nilai-nilai hidup, tujuan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, Tuhan atau makna eksistensial lainnya. Nah, sederhananya seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan moral tadi. Kalau di spiritual ini bagaimana seorang individu itu kemudian mencoba untuk lebih mendalami tujuan dia hidup dan memahami makna kehidupan yang dia jalani itu akan seperti apa. Lalu perkembangan spiritual itu apa, Laosha? Kalau tadi kita belajar spiritual itu untuk memaknai kehidupan, sekarang kalau perkembangan spiritual itu adalah proses bertahap di mana individu memperdalam pemahaman, keyakinan, dan refleksi terhadap makna hidup tersebut. Jadi bagaimana kalian ini semua mulai mempertanyakan, apa sih tujuan hidup saya ini seperti apa? Akan kemana saya ini setelah mati? Bagaimana saya kemudian harus melalui kehidupan ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian terus berkembang untuk memperoleh jawabannya. Dan proses ini biasanya sangat terasa sekali pada usia-usia remaja. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya pertanyaan kritis tentang nilai, identitas, dan tujuan hidup kita sebagai individu. Nah, setelah mempelajari apa itu moral dan apa itu spiritual, apakah kalian bisa lihat bagaimana hubungan antara keduanya? Bagaimana hubungan antara moral dan spiritual? Ada yang bisa? Tolong jawab di kolom komentar ya, hubungan antara moral dan spiritual. Kalau Laosha sendiri, hubungan antara moral dan spiritual itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Karena ketika kita mulai mencari makna kehidupan dalam tahapan spiritual kita mencoba meyakini yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kemudian kita memaknai saya akan kemana, bagaimana saya cara saya menjalani kehidupan itu seperti apa. Ini akan menjadi kepemimpinan berpikir kita. Ini yang akan memberikan jalan kepada kita untuk menilai sebuah tindakan apakah ini baik dan buruk, apakah yang mana yang akan membawa saya untuk ke akhir yang baik. Jadi akan sangat erat kaitannya spiritual jadi orang
sangat bergantung pada spiritualitas yang ada, yang melekat pada dirinya. Karena itu kemungkinan berpikir dia yang akan menuntun akan mengambil tindakan yang mana, yang moral yang mana, yang baikkah atau yang buruk. Untuk lebih memahami terkait dengan perkembangan moral, kita bahas lebih mendalam terkait dengan teori perkembangan moral menurut Colbert. Dia membagi tahapan perkembangan moral menjadi 3 tahapan, ada prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tahap 1 atau juga disebut sebagai tahapan prekonvensional ini biasanya pada usia anak presekolah atau yang sudah sekolah dasar juga di usia 4-10 tahun, di mana mereka menilai sebuah tindakan itu baik atau buruk, moral itu baik atau buruk, hanya berdasar pada punishment dan reward, hukuman atau hadiah atau imbalan. Jadi ketika mereka mengidentifikasi, kalau saya dikasih hadiah berarti ya ini baik, kalau saya dikasih hukuman berarti ya itu yang buruk. Nah, mereka di tahapan prekonvensional. Apakah mahasiswa Lausche di sini masih di tahap prekonvensional? Tolong dijawab. Selanjutnya di tahap kedua atau disebut sebagai konvensional, pada tingkat ini seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu di lingkungannya. Mereka sudah memahami bisa baik dan buruk sesuatu tindakan itu karena mereka merasa ingin diterima dalam suatu komunitas tertentu. Jadi mereka hanya dipengaruhi oleh aturan sosial yang memang sudah ada. Mereka belum paham bahwa ini baik dan buruk karena berdasarkan internalisasi nilai dari dalam dirinya, tetapi hanya berdasarkan pada aturan yang memang sudah ada di dalam sekolah, misalkan aturan yang ada dalam keluarganya misalkan, atau aturan yang ada dalam masyarakat. Seperti itu. Mungkin anak-anak Laosha masih tahap ini ya, konvensional, atau masih tahap pre tadi? Nah, untuk tahapan ketiga itu sudah masuk pada tahap pasca konvensional. Ini sudah moralitasnya benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Artinya apa? Pada tahapan ini, ketika kalian sudah mampu menganalisa secara sendiri, menilai tindakan itu baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada tertanam di dalam diri kalian sendiri. Itu pasca konvensional. Jadi bukan lagi didasarkan pada nilai orang lain atau aturan orang lain yang ada di luar, tetapi memang berdasarkan dari nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam diri kalian. Lanjut kita ke tahapan perkembangan spiritual. Kali ini kita bahas terkait dengan teorinya Fowler. Bagaimana manusia menemukan makna kehidupannya, makna hidupnya, tujuan hidupnya. Secara spiritual, dia membagi tahapannya mulai dari usia 0 bulan sampai ke usia lanjut. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, itu dinamakan sebagai primal faith, di mana anak-anak biasanya timbul rasa aman, percaya itu bergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi sedikit-dikit nangis kalau tidak lihat ibunya atau bapaknya, itu biasanya anak bayi menangis dan sebagainya. Nah, lanjut ke usia 2 tahun sampai rentan 2 sampai 7 tahun itu mereka sudah mulai pintar berbicara, mendengarkan orang bercerita, kemudian mereka juga mulai berimajinasi sehingga pamali pun dia percaya. Jadi ketika kadang dulu orang tua suka bilang, jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Nah, ini salah satu tingkat kepercayaan anak-anak di usia ini itu biasanya bergantung dari cerita-cerita yang mereka dengarkan. Mereka tidak mampu dulu untuk menganalisa apakah benar ya kalau duduk di bantal itu akan bisulan, tapi dia percaya-percaya saja. Nah, kemudian lanjut ke usia 7-11 tahun, Fowler menyebutnya sebagai mythic literal, di mana usia ini individu itu mulai logis memahami aturan secara literal.
dia sudah mampu memahami aturan-aturan yang tertulis, kita mulai belajar agama di SD, SMP, itu kita sudah mulai diperkenalkan dengan pelajaran-pelajaran agama, dan secara tertulis apa yang tertulis di buku itu kemudian kita mulai percaya. Nah, lanjut ke usia sintetik konvensional, usia 12 sampai akhir masa remaja. Nah, di sini yang biasanya mulai anak-anak atau remaja itu mulai bertanya secara kritis tentang untuk apa saya dilahirkan, tujuan hidup kita itu seperti apa, dan seterusnya. Ini memasuki remaja, kemudian ke mahasiswa itu biasanya mulai kritis, mencari jati diri ya. Nah, di situ mulai sampai akhirnya sampai ke tahap individual reflective, conjunctive faith, dan universalizing faith di usia lanjut. Nah, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya di awal, bahwa perkembangan moral dan spiritual kita sebagai individu itu tidak plek langsung jadi sudah baik moralnya, sudah baik spiritualnya, tetapi melalui tahapan-tahapan perkembangan dan juga banyak faktor yang kemudian mempengaruhi. Nah, ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Ada faktor yang memang dari dalam, dan ada faktor eksternal dari luar. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual terutama pada saat masa-masa remaja? Di faktor internal ada faktor hereditas, tingkat usia, dan kondisi kejiwaan. Lausche, yang mana sih yang dimaksud dengan hereditas? Nah, hereditas itu adalah faktor genetika, faktor turunan secara biologisnya. Itulah mengapa agama kita menganjurkan untuk mencari pasangan itu yang baik-baik, dari pasangan yang baik. Kenapa? Karena itu akan menurun ke anak kita, keturunan kita. Jadi moral dan spiritual ini juga dipengaruhi oleh faktor genetika kedua orang tuanya. Selanjutnya tingkat usia. Tingkat usia juga berpengaruh karena di perkembangan otak kita, secara kognitif kita juga itu bertahap, tidak langsung matang otaknya, tidak langsung mudah memahami ketika diberitahu. Jadi tingkat usia juga ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan moral dan spiritual. Selanjutnya kondisi kejiwaan. Nah, secara psikologi tentu orang dengan yang mempunyai kondisi kejiwaan yang baik tentu akan mudah melalui proses atau tahapan perkembangan moral dan spiritualnya. Sementara individu-individu yang mempunyai gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan tentu berbeda. Jadi tentu ketiga hal ini akan sangat mempengaruhi faktor internal ini akan sangat memberi pengaruh bagaimana tahapan perkembangan moral dan spiritual setiap individu. Selanjutnya pada tahapan faktor eksternal yang mempengaruhi tentu lingkungan di mana individu ini berada. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan lingkungan masyarakat. Di tahapan lingkungan keluarga misalnya, bagaimana kemudian pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tuanya, lingkungan keluarganya dalam mendidik anak, itu akan tentu memberikan dampak pada tahapan perkembangan moral dan spiritual anak-anak. Pola asuh ya, bukan pola asuh. Ya, jadi sebagai mahasiswa, tentu kalian akan melanjutkan kehidupan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dan jadi di sini peran kalian nantinya ketika sudah memiliki keluarga itu sebaik-baiknya memberikan parenting, memberikan pola asuh yang baik agar tahapan moral dan spiritual anak-anak kita ke depannya, generasi kita ke depannya itu menjadi lebih baik. Begitupun di lingkungan institusional seperti di sekolah, kampus, ini bagaimana sistem di dalam institusi ini itu memberikan rasa nyaman, memberikan sistem yang baik bagi tumbuh kembang, bagi tahapan proses perkembangan moral dan spiritual remaja. Kemudian di lingkungan masyarakat.
bagaimana masyarakat ini akan sangat mempengaruhi. Jadi biasanya di usia-usia remaja itu anak-anak kita eh, lebih mudah percaya pada teman sebayanya ketimbang orang tuanya. Jadi pandai-pandailah memberikan ruang lingkup pergaulan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, jadi kenapa nih remaja kadang sudah tahu sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya? Apakah mahasiswa sekalian sudah tahu jawabannya? Tolong jawab di kolom komentar ya. See you in the next class.